Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama yaitu Karlina dengan NIM 015, saya sendiri Rio Andika dengan NIM 063, dan rekan saya Imron Syafi'i dengan NIM 072. Di sini penelitian yang kami ambil berjudul Pengaruh Audit Komite Size, Audit Komite Independen, Audit Komite Financial Expertise, dan Stock Owned by Audit Komite terhadap firm performance pada perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange Yordania. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada penelitian ini, yang isinya yaitu Komite Audit menurut Arens, Alder, dan Beasley tahun 2014 pada bukunya halaman 135 mendefinisikan Komite Audit sebagai sejumlah anggota dewan terpilih dari sebuah perusahaan yang tugasnya termasuk membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen. Fungsi utama komite audit adalah memberikan saran untuk modifikasi dan penunjukan auditor eksternal terhadap bidang yang lebih luas, termasuk pengawasan manajer dan sistem pengendalian internal perusahaan. Menurut Alderman, Dinchat, Kelly, McNamara, dan Negal tahun 2012. Mayoritas komite audit adalah anggota dewan yang bukan merupakan anggota manajemen eksekutif perusahaan. Selain itu, komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi risiko audit. Oleh karena itu, komite audit memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan pemilik. Menurut Kalamu dan Saat tahun 2012, sebagai reaksi terhadap krisis keuangan, Yordania telah berusaha memperlakukan seperangkat undang-undang tata kelola perusahaan. Salah satunya adalah Undang-Undang Bursa Efek tahun 2002 menurut Muhammad 2018. Adapun gap empirik yang ditemukan pada penelitian ini adalah bertentangannya antara teori agensi terhadap stock owned by audit committee. Pada teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa kinerja perusahaan akan meningkat jika perusahaan memberikan tanggung jawab penuh kepada direktur independen dalam mengaudit suatu perusahaan. Sedangkan pada hasil penelitian ini, stock owned by audit committee berkolerasi negatif terhadap direktur independen. Selanjutnya, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knauber tahun 1996, Bhagat dan Bolton tahun 2008, Bolton 2014 yang menemukan bahwa teori agensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock owned by audit committee. Identifikasi masalah pada penelitian ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu, apakah audit komite size berpengaruh positif terhadap Tobinski? Yang kedua, apakah audit komite independen berpengaruh positif terhadap Tobinski? Yang ketiga, apakah audit komite financial expertise berpengaruh positif terhadap Tobinski? Dan yang keempat yaitu, apakah stock owned by audit komite berpengaruh terhadap Tobinski? Maksud dan tujuan pada penelitian ini yaitu, maksudnya dari adanya penelitian ini kita dapat memperoleh data dan informasi mengenai komite audit dan Tobinski sebagai ukuran kinerja perusahaan Yordania. Untuk tujuannya yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh audit komite size terhadap Tobinski. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh audit komite independen terhadap Tobinski. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh audit komite financial expertise terhadap Tobinski. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh stock owned by audit komite terhadap Tobinski. Baik, manfaat penelitian ini yaitu terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis terdapat 2 poin yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Namun untuk manfaat praktisnya 1 poin yaitu bagi perusahaan. Manfaat teoritis yang pertama itu bagi penulis, manfaatnya untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan penelitian dalam mendeteksi permasalahan yang ada kaitannya tentang komite audit dan Tobinski sebagai ukuran kinerja perusahaan antara perusahaan Yordania. Bagi pembacanya yaitu sebagai referensi atau masukan dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komite audit dan Tobinski sebagai ukuran kinerja perusahaan antara perusahaan Yordania.
Dan untuk manfaat praktisnya yaitu bagi perusahaan, manfaatnya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi instansi maupun perusahaan terkait untuk menunjukkan sektor bisnisnya dan memajukan sektor bisnisnya. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa kepentingan prinsipal dan agensi berbeda dapat mengatur atau mempengaruhi dengan memberikan insentif kepada agensi dan menimbulkan biaya dari operasi yang dimaksud untuk memantau dan membatasi operasi kepentingan agensi menurut Bonazi dan Islam tahun 2007. Yang kedua yaitu teori ketergantungan sumber daya atau research dependent theory dikemukakan oleh Aldrich dan Frapper tahun 1976. Teori ini awalnya dikembangkan untuk memberikan perspektif alternatif bagi para ahli ekonomi mengenai merger dan broad interlock dan memahami tipe hubungan interorganisasional yang memiliki peran besar dalam market failure belakangan ini. Yang ketiga yaitu Komite Audit dan Tobinski. Komite Audit memvalidasi kecukupan dan integritas informasi yang diberikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan oleh manajemen untuk mengurangi asimetri informasi dan mengurangi konflik kepentingan. Dan studi sebelumnya menunjukkan bahwa komite audit di perusahaan masalah serius yang mengurangi masalah dengan lembaga dan mendorong eksekutif untuk mendorong kinerja perusahaan. Penelitian Alzeban tahun 2015 menunjukkan bahwa komite audit memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Namun, penelitian sebelumnya mengungkapkan hasil yang beragam pada interaksi antara mekanisme komite audit dan kinerja perusahaan. Pada komite audit dan Tobinski terdapat beberapa sub. Yang pertama yaitu ukuran komite audit. Banyak penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit adalah salah satu penentu signifikansi dari kinerja perusahaan. Seperti penelitian sebelumnya berpendapat bahwa efektivitas komite audit sampai batas tertentu tergantung pada karakteristiknya sebagai ukuran komite audit. Ini menurut Ika dan Ghazali tahun 2012 serta Herdigino dan Sari tahun 2017. Sub yang kedua yaitu independensi komite audit. Dalam konteks Jordania, menurut Al-Ghantami tahun 2018 memberikan bukti bahwa independensi dari komite audit memiliki dampak yang bermanfaat dan substansional pada hasil di antara perusahaan non-keuangan. Jordania selama tahun 2014 sampai 2016, hasil ini mendukung pendapat bahwa independensi komite audit itu penting dalam memastikan proses pelaporan keuangan. Sub yang ketiga yaitu keahlian keuangan komite audit. Keahlian komite audit umumnya dianggap sebagai fitur paling penting pada operasi dan efektif. Keahlian komite audit yang terdiri dari pakar akuntansi dan keuangan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, kehadiran seorang ahli akuntansi dan keuangan akan membantu perusahaan untuk menghindari terjadinya kesalahan akuntansi dan mengurangi kemungkinan litigasi terhadap perusahaan dan mengurangi perhatian regulator terhadap perusahaan. Sementara kehadiran profesional dikaitkan dengan pemeriksaan yang lebih baik dan penurunan kemungkinan memanipulasi akuntansi. Kapitalisasi perusahaan untuk menarik pakar akuntansi dan keuangan bergantung pada kualitas ketentuan tata kelola perusahaan. Menurut Jangan Krishan dan Lee tahun 2009. Keberadaan manajer spesialis di komite audit dengan demikian meningkatkan komite audit. Sub yang keempat yaitu saham yang dimiliki komite audit. Kepemilikan ekuitas yang lebih besar oleh anggota komite dalam kerangka komite audit memiliki kemungkinan untuk mengurangi adanya masalah yang terkait dengan kolusi antara manajer dengan manajer untuk memanipulasi pendapatan untuk keuntungan mereka atau menaikkan gaji eksekutif yang paling gilirannya pada akhirnya juga akan menghambat kepentingan mereka. Menurut Al-Matri, Al-Swidi, dan Padli tahun 2012. Dengan demikian, penelitian menggunakan proses tata letak lainnya yang dapat diselaraskan lebih erat dengan nilai perusahaan. Salah satu mekanisme tersebut adalah komite audit memiliki saham, menurut Bolton 2014. Paradigma penelitian pada penelitian ini yaitu terdapat
Audit Committee Size X1, Audit Committee Independent X2, Audit Committee Financial Expertise X3, Stock Owned by Audit Committee X4, dan Y-nya itu Firms Performance atau Tobinski. Hipotesis penelitian pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, H1, Audit Committee Size berpengaruh positif terhadap Tobinski. H2, Audit Committee Independent berpengaruh positif terhadap Tobinski. H3, Audit Committee Financial Expertise berpengaruh positif terhadap Tobinski. Dan H4-nya yaitu Stock Owned by Audit Committee berpengaruh positif terhadap Tobinski. Selanjutnya ada populasi. Populasi pada penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan di sektor keuangan, jasa, dan industri kecuali sektor perbankan dengan total observasi 1.620 perusahaan tahun pengamatan yang terdaftar di Amman Stock Exchange Yordania periode 2009 sampai 2017. Lalu ada sampel. Jumlah sampel penelitian ini terdiri dari 180 perusahaan dari perusahaan keuangan, industri, dan jasa. Lalu selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan telah dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk data. Data penelitian dikumpulkan menggunakan laporan tahunan yang didapat dan diakses dari situs web Amman Stock Exchange dan juga menggunakan Thomson Data Stream. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan regresi data panel dengan tingkat signifikansi 5%, di mana terdiri dari satu model dengan satu variabel dependen dan 4 variabel independen. Berikut ini adalah persamaan model regresi pada penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu pengaruh audit committee size, audit committee independent, audit committee financial expertise, dan stock owned by audit committee terhadap firm performance pada perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange Yordania. Lalu ada operational variable. Variabel independen yang pertama yaitu ada audit committee size dengan pengukuran jumlah anggota yang membentuk komite audit. Yang kedua ada audit committee independen dengan pengukuran variabel dummy sama dengan 1 jika semua anggota komite audit non-eksklusif dan 0 jika sebaliknya. Yang ketiga ada audit committee financial expertise dengan pengukuran persentase anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan. Yang keempat ada stock owned by audit committee dengan pengukuran persentase saham yang dimiliki oleh anggota komite audit terhadap total saham dalam perusahaan. Lalu ada variabel dependen yaitu firm performance dengan proxy Tobinski dengan pengukuran rasio nilai buku total aset dikurangi nilai buku total ekuitas ditambah nilai pasar dari total ekuitas lalu dibagi nilai buku dari total aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron. Di sini saya akan membahas mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Langsung saja. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Sebagaimana yang dijelaskan di buku Sugiono yaitu Medlit yang diterbitkan tahun 2013 pada halaman 206 dijelaskan bahwa uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisa data dan mendeskripsikan sebuah data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk membuat sebuah kesimpulan atau gambaran secara keseluruhan. Dan di sini adalah slide yang menampilkan tentang hasil dari uji statistik deskriptif. Selanjutnya, jika kita lihat dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari Tobinski ini adalah sebesar 0,99 sekian. Nah, dengan tingkat standar deviasi adalah 0,011. Nah, selanjutnya ini menunjukkan bahwa audit committee size dengan tingkat standar deviasi sebesar 0,49 dan nilai rata-ratanya adalah 3,0049. Ini menunjukkan bahwa audit committee size ini mematuhi
panduan daripada tata kelola perusahaan di Yordania dan setidaknya menetapkan 3 direktur non eksekutif yang harus ada pada komite audit. Selanjutnya, komite audit independen ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mereka itu adalah sebesar 0,769 dengan tingkat standar deviasi adalah 0,364 dengan nilai minimalnya adalah 0,00 dengan tingkat maksimum setara sebesar 100%. Ini artinya adalah audit komite independen di perusahaan Yordania ini sangat mematuhi panduan daripada tata kelola perusahaan juga, yaitu 2/3 dari anggota komite audit adalah direktur dan non-eksekutif. Baik, selanjutnya adalah nilai rata-rata daripada audit komite financial expertise, yaitu sebesar 0,360 dengan tingkat standar deviasi sebesar 0,299. Nilai minimalnya adalah sebesar 0,00 dengan keahlian keuangan maksimum hingga 100%. Jadi, komite audit ini sesuai dengan panduan tata kelola perusahaan di Yordania yang menetapkan bahwa semua anggota komite audit harus memiliki pengetahuan dan keterampilan keuangan dan ilmuwan tentang akuntansi. Dan setidaknya salah satu dari mereka memiliki pengetahuan ilmiah dan pernah berkarir sebagai profesional. Selanjutnya, nilai rata-rata stock owned by audit committee ini menunjukkan nilai rata-ratanya sebesar 0,021 dengan tingkat standar deviasi adalah 0,058 dengan nilai minimalnya sebesar 0,00 dengan nilai maksimum sebesar 0,43. Selanjutnya ini adalah hasil dari uji autokorelasi di mana secara kesimpulannya adalah stock owned by audit committee ini memiliki korelasi yang negatif terhadap Tobinski, sedangkan 3 variabel yang lainnya seperti audit committee size, audit committee independent, dan audit committee financial expertise ini memiliki korelasi positif terhadap Tobinski. Baik. Berikut adalah hasil regresi menggunakan Tobinski, di mana nilai E kuadratnya didapatkan sebesar 0,572569 dan nilai F-nya adalah sebesar 10,46758 dan nilai P-nya adalah 0,00 dengan hasil Durbin Matsotnya adalah sebesar 1,832138. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara 4 variabel tersebut terhadap Tobinski ini atau nilai perusahaan ini sangat berkorelasi gitu ya, dengan tingkat signifikannya sebesar 5% atau 0,05. Ini adalah hasil daripada uji hipotesis yang pertama, di mana H1 ini diterima karena nilai Tobinski-nya adalah 0,01293 dan nilai T-nya adalah 30,6 390 dan nilai P value-nya adalah 0,00. Nah, berarti ini adalah komite audit ini memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan. Dan ini hasil ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Aldamen, terus Anu, Altakin, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, hasil ini berkorelasi atau berhubungan dengan teori ketergantungan sumber daya, di mana efisiensi komite audit ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran komite, karena komite yang besar memiliki banyak keahlian atau kemampuan daripada anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah hasil dari uji hipotesis kedua. Ini hasilnya adalah H2 ini diterima, yaitu bahwa independensi audit komite ini memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur oleh Tobinski, di mana ini juga
penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chan dan Lee, Hamdan, dan lain-lain. Dan ini juga berkorelasi dengan teori sesuai atau sejalan dengan teori keagenan dan teori sumber daya. Selanjutnya, hasil daripada uji hipotesis ketiga juga sama, H3 ini diterima. Artinya bahwa keahlian keuangan komite audit ini memiliki hubungan positif terhadap Tobinsky. Selanjutnya adalah hasil daripada uji H4 di mana stock owned by audit committee ini tidak berkorelasi terhadap Tobinsky, di mana H4 ini diterima. Artinya tidak ada pengaruh stock owned by audit committee terhadap Tobinsky. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, audit komite size, audit komite independen, dan audit komite financial expertise berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinsky. Sedangkan stock owned by audit committee berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobinsky. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya, hubungan antara dua variabel yaitu komite audit dan Tobinsky perlu diselidiki untuk mengidentifikasi hasil dari pandangan yang berbeda dan dari tahap pertumbuhan yang berbeda. Lalu peneliti selanjutnya harus mengeksplorasi variabel lain seperti operasi komite audit dan lain-lain yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan berbagai pengukuran kinerja seperti ROA, ROE, EPS, dan pangsa pasar.